Halo semuanya, selamat datang di ibadah tanggal 27 November 2021 pada hari ini. Senang sekali karena masih bisa berjumpa dengan teman-teman pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah tanggal 27 November 2021. Kiranya Engkau memberkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kiranya juga Engkau memberkati kami agar bisa fokus pada ibadah pada hari ini. Dan biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Nats pembukaan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Teman-teman, selama 1 minggu ini Tuhan Yesus telah menyertai kita dengan sangat baik. Tapi mungkin selama 1 minggu ini kita telah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan selama seminggu ini. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami Bapa, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam namamu
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Oke, adik-adik, yuk Kak Jun, sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama ya. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ya. Mari, yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami tidak berkumpul di satu tempat yang sama, tapi kami bersyukur, berterima kasih. Kami hari waktu ini sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Tolong supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bolehkah Kak Jun minta selama kita mendengarkan firman Tuhan ini bisa on cam gitu ya, kameranya dibuka. Kalau nggak keberatan, karena nanti kita mungkin ada banyak interaksi ya, Kak Jun akan minta bantuan kalian bertanya gitu. Halo Gregi masuk ya. Kita akan memulainya ya. Dengan terlebih dahulu kita akan Kak Jun mau bertanya kepada adik-adik ya. Kita ini biasanya pernah mengalami satu hal, yaitu
menunggu atau menanti gitu ya. Nah, biasanya kalau menanti itu ada dua hal ya yang bisa terjadi pada saat kita menanti begitu ya. Nah, biasanya orang mengatakan menanti adalah sesuatu yang membosankan atau apa ya istilahnya, sebentar Boring. Kak Jun coba share screen ya, saya cari filenya sebentar, kok nggak ketemu nih. Ada dua kondisi orang itu menanti gitu ya. Yang satu bosen gitu ya, sampai kayak anjing aja merasa bosen gitu ya. Ada yang kita menanti tapi dengan apa ya, rasanya kayak nggak sabar gitu ya, nggak sabar untuk segera yang ditunggu itu datang, atau apa yang diharap-harapkan itu muncul, atau apa yang dinantikan itu terjadi gitu ya. Nah, Kak Jun mau nanya nih kepada teman-teman nih, mungkin kalau boleh cerita sedikit lah ya, mungkin siapa mau share 1-2 orang gitu ya, Oh, pastinya pengalaman kalian menunggu. Nah, siapa mau share sedikit pastinya gitu menunggu ya. selesai PHS dan libur Natal. Apa? Siapa? Menunggu selesai PHS dan apa nih? Menunggu libur Natal. Menunggu selesainya UAS dan Natal ya, nunggu semoga cepat liburan gitu ya. Kalau nunggu seperti itu boring atau malah exciting, Axel? Exciting kalau bagi saya. Exciting ya, karena melihat ke depannya ini ada sesuatu yang menyenangkan ya, liburan ya toh, sudah nggak apa ya, nggak terbebani mungkin pelajaran ya Axel ya. Iya. Oke, thank you Axel untuk komentarnya. Yang lain mungkin, ayo Kak Jin minta. Kalau menunggu, apa pengalamanmu atau mungkin yang sekarang ini sedang terjadi? Bosankah atau sedang exciting? Menanti hari Sabtu di hari Jumat, soalnya besoknya libur. Oke. Soalnya kalau hari Jumatnya itu ada pelajaran yang aku gak suka. Oh. Jadi ini ya, Rachel ya, menanti untuk apa, selesainya sesuatu yang sedang tidak disukai ya. Adakah mungkin yang lain? Siapa mau cerita sedikit ya? Satu orang lagi. Siapa? Kalista mungkin? Soalnya pelajarannya gak asik. Gak asik ya? Gak asik pelajarannya atau gurunya? Pelajarannya ada Mandarin. Oh, oke. Nah, teman-teman yang lain adakah? Pernahkah kita menanti? Mungkin kalau tadi ini semua menantinya asik gitu ya, menanti sesuatu yang asik datang gitu ya. Tapi pernahkah kita menanti yang sampai bosen-bosen kok nggak datang-datang, nggak kelihatan-kelihatan, atau nggak jelas, nggak pasti gitu ya. Nah, ada nggak yang pernah menanti seperti itu? Ditunggu nggak jelas ini gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di dalam sinetron ya, sinetron menunggu pacar itu kayak gitu biasanya. Ya, oke. Terima kasih untuk komentar-komentarnya ya. Jadi menanti itu memang sesuatu yang bisa dua sisi, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Menyenangkan kalau yang ditunggu itu serba nggak pasti ya. Kalau yang ditunggu itu cuman PHP gitu ya, orang yang menjanjikan untuk sesuatu kepada kita itu PHP, sehingga kita itu nunggu serba nggak pasti, nggak jelas, sehingga kitanya bete lah gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah jelas, tadi kan seperti Rachel, ya Axel bilang, menanti sesuatu yang sudah jelas. Oh, besok hari Sabtu misalnya seperti itu. Oh, minggu depan UAS-nya selesai. Oh, tanggal 25 Desember Natalan gitu, dan dilanjut dengan hari libur. Wah, pasti itu sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, layak ditunggu gitu ya, karena
sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan yang pagi ini kita akan dengar sama-sama. Yuk, Kak Jun mengajak kita semua membuka Alkitabnya, boleh di HP, boleh di Alkitab. Nah, karena ayatnya tidak panjang, Kak Jun akan minta kita bergantian ya baca ya. Dari Yeremia 23, ya, diingat-ingat ya. Yeremia, kitab Yeremia, Nabi Yeremia di Perjanjian Lama. Yeremia pasal 23, coba dicari Yeremia pasal 23. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Kita akan baca 8 ayat saja. Jadi Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai dengan 8. Karena kita ini ada berapa orang? 11 orang. Ternyata sekarang lebih banyak ini ya. Yeremia 23 itu Kak Keila kasih chatnya ya. Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Kita akan baca bergantian ya. Kak Jun akan mulai baca yang pertama, nanti dilanjut Kak Keila. Lalu siapa nanti yang mau lanjut yang ayat berikutnya ya, gantian ya, satu-satu gitu ya. Oke, Kak Jun akan bacakan Yeremia 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang kedua, sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Oke, ayat yang ketiga siapa mau baca? Saya aja dulu. Ya, Aisyah. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Oke, terima kasih. Ayat 4. Siapa? Adakah? Clara mungkin? Oh, Felix atau Gaby? Saya, Kak. Ya, yuk. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman. Oke. Ayat yang kelima. Siapa? Felix kalian mungkin. Clara. Clara. Gantian cewek. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Oke, terima kasih. Kalista ayat 6 bisa bantu? Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Oke. Ayat 7. Siapa? Raquel mungkin, Raquel bisa? Nggak mau. Siapa mau baca ayat 7? Melinda aja, Melinda. Yuk, Melinda. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi menyatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntut orang Israel keluar dari tanah Mesir. Oke, ayat 8 Kak Jun yang bacakan ya, terakhir ya. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Nah, ini adik-adik, kalau kalian, mungkin karena kalian nggak ke gereja ya, kalau ke gereja kalian akan lihat ya,
gereja kita mulai berhias gitu ya, menyambut datangnya hari Natal gitu ya. Nah, biasanya minggu-minggu ini, nah kebetulan ini Kak Jun juga kedapatan yang pertama ya. Minggu-minggu ini disebut sebagai minggu Advent gitu ya. Nah, minggu Advent adalah minggu di mana kita mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus ya. Kan kita mendekati bulan Desember, mendekati hari Natal. Nah, minggu-minggu ini disebut sebagai minggu Advent gitu ya. Jadi dan ini adalah minggu yang pertama. Jadi nanti minggu depan akan minggu kedua, tema-tema kita akan semuanya tema-tema tentang Advent. Advent yaitu kita masa penantian. Jadi ini adalah minggu-minggu masa penantian di mana kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi kalau pada zaman dulu menanti kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita pada zaman ini sebetulnya kita memperingati dua gitu ya, yaitu memperingati kelahiran Tuhan Yesus ya, biasanya kita rayakan di hari Natal. Tetapi sekaligus kita juga menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Jadi minggu-minggu Advent kita ini adalah minggu di mana kita menanti kedatangan Yesus untuk yang kedua kali. Sebaliknya juga kita sedang memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Makanya gereja kita mulai berhias ya. Kalau kalian berkesempatan ke gereja, kalian akan melihat gereja kita ini sedang dihias karena kita menyambut hari Natal. Ya. Nah, balik lagi kepada tadi ayat yang kita baca ya. Adik-adik, kalau kita melihat bacaan tadi, ada sesuatu yang sedang terjadi kepada bangsa Israel ya. Kak Jin akan share sekali lagi. Ya. Nah, adik-adik kalau kalian membaca tadi, Kak Jin akan coba ringkaskan gitu ya. Kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang tidak bagus sebetulnya ya. Kalau kalian baca tadi, yang ikut membaca tadi akan melihat ya. Setiap banyak ayat di sana dikatakan setiap kali contoh ya. Ayat yang pertama, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Ada kata-kata terakhir yang selalu diulang-ulang. Demikianlah firman Tuhan. Ini diulang-ulang bukan berarti tanpa arti. Karena pada saat itu Nabi Yeremia sebagai nabi yang hidup pada zaman itu ingin menegaskan bahwa ada sesuatu yang serius gitu ya. Karena kondisi bangsa Israel saat itu sedang tidak bagus. Mereka sedang tidak bagus secara rohani. Mereka saat itu tidak beribadah dengan baik kepada Tuhan ya. Mereka sedang tersesat, tidak taat pada Tuhan. Ya, pada saat itu ya mereka pergi ke Bait Allah, tapi mereka juga beribadah kepada dewa-dewa yang lain, bahkan punya patung gitu ya, menyembah patung. Mereka punya jimat-jimat begitu ya, sehingga mereka saat itu sedang tidak baik kondisinya, mereka sedang tersesat, tidak taat pada Tuhan. Tetapi yang celaka lagi, mereka juga punya pemimpin-pemimpin yang tidak peduli kepada bangsanya sendiri, malah memberikan contoh yang tidak baik. Ya. Jadi rajanya juga tidak beribadah kepada Tuhan, imam-imamnya juga nggak kasih contoh yang baik. Jadi pokoknya zaman itu zaman di mana bangsa Israel lagi amburadul deh, gitu ya. Secara rohani maupun secara jasmani. Pada saat itu kondisi bangsanya juga tidak bagus ya. Mereka tidak dalam kondisi seperti zamannya Raja Daud, yang Israel itu dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain ya. Nah, tapi pemimpin-pemimpin ini juga tidak punya kepedulian pada rakyatnya. Yang kalau di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Ya, jadi rakyat ini diumpamakan oleh Tuhan itu sebagai domba. Nah, bulan lalu kalau nggak salah siapa ya yang pernah khotbah itu kan pernah memberikan ilustrasi domba itu adalah salah satu binatang yang lemah, yang perlu dilindungi, yang perlu dituntun. Ya, nah Tuhan mengumpamakan rakyat atau jemaatnya ini adalah seperti domba yang lemah, yang harus dituntun
dituntun, harus dibantu. Tetapi sayangnya pada saat itu bangsa Israel tidak dituntun oleh seorang raja, seorang imam yang mau menolong mereka keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Sehingga makanya Tuhan menegur dengan keras di dalam Yeremia 23 tadi, sehingga Tuhan akhirnya seolah-olah akan bilang kepada para raja begini, ya sudah, kalau kalian ini sebagai raja tidak bisa memberikan contoh yang baik, kalau kalian tidak bisa memberikan tuntunan kepada rakyatmu dengan baik sehingga mereka tersesat, maka aku akan menghukum, ya, maka aku akan menghukum kamu, begitu ya. Ini Tuhan sudah menegur dengan keras, dan Tuhan akan menggantikan, ya sudah nggak usah pakai raja deh, kalau begitu ya, ya sudah nggak usah pakai imam-imaman kalau kalian tidak menjadi contoh yang baik, aku akan memberikan satu pemimpin lagi yang akan menggantikan itu semua. Nah, Tuhan di sini memberikan sebuah janji. Tuhan berikan sebuah pengharapan bahwa akan ada satu raja yang adil, ya, yang akan memimpin bangsa Israel yang tidak sama seperti raja-raja sebelumnya. Kita bisa lihat di ayat yang kelima, ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah nubuat, ya adik-adik, bahwa Tuhan menubuatkan bahwa akan ada seorang raja, seorang raja yang dari keturunan Daud yang akan datang, yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Kira-kira bisa menebak siapa ini yang dinubuatkan? Daud. Oh, kok Daud? Daud sudah nggak ada. Tunas adil bagi Daud, maksudnya bagi keturunan bangsa Israel. Siapa bisa menebak yang dijanjikan Tuhan ini? Tuhan Yesus. Ya, Gregi, betul, Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus kan dari keturunan Daud, ya. Jadi ini yang luar biasa, kalian perhatikan ya. Tuhan itu menjanjikan kedatangan Tuhan Yesus jauh sebelum kelahirannya. Ini kalau dihitung-hitung itu berapa ratus tahun, lebih dari 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dia sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya. Jadi ini adalah janji yang salah satu nubuatan yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel sebelum kelahiran Tuhan Yesus sekian ratus tahun, begitu ya. Nah, masa raja-raja ini nantinya akan berakhir dan bangsa Israel akan mengalami masa pembuangan, masa penjajahan, jadi mereka akan dihancurkan dan kemudian mereka akan dibawa ke Babilonia, yang kalau sekarang ini negara Irak gitu ya, sekitaran daerah negara Irak. Mereka akan dibawa ke sana dan setelah sekian tahun lamanya barulah mereka boleh kembali, dan setelah sekian ratus tahun kemudian barulah Tuhan Yesus lahir. Jadi bayangkan janji Tuhan ini tidak hanya 1 hari, 2 hari, tetapi sudah hitungannya ratusan tahun. Ya, luar biasa ya, Tuhan kita sudah menubuatkan sekian ratus tahun bahwa akan ada satu raja yang adil, akan memerintah dengan bijaksana, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kok lama sekali ya Tuhan menjanjikan kedatangan Tuhan Yesus ini kepada bangsa Israel ya? Karena Tuhan mau, ya, oke, sorry, internetnya putus rupanya. Nah, kalau kalian lihat di layar ya, ada perbedaan yang sangat jelas gitu ya. Kalau sekarang para raja ini, mereka tidak peduli. Mereka memberi contoh yang buruk. Mereka ini menyesatkan, tetapi Tuhan akhirnya melakukan sesuatu. Karena Tuhan itu peduli, Tuhan tidak rela melihat rakyatnya, bangsa Israel ini tercerai-berai, mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka hidup di dalam kerohanian yang tidak
baik karena mereka menyembah Tuhan yang lain. Gitu. Maka Tuhan menegur para raja, para imam, karena Tuhan punya kepedulian. Dan sekaligus Tuhan memberikan pengharapan, ya. Tuhan memberikan pengharapan, yaitu tadi yang disebutkan Gregi, Tuhan Yesus, bahwa akan datang satu raja yang akan memerintah. Dan Tuhan bertindak. Nah, Tuhan tidak hanya diam saja. Jadi kita ini perlu bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang mau bertindak. Apa tindakan Tuhan? Yaitu Tuhan nanti akan melakukan janjinya dengan tepat, dengan pasti, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Sekaligus juga Tuhan bertindak, yaitu apa? Tuhan memberikan satu penghukuman kepada bangsa Israel, karena dia ingin membentuk, dia ingin merubah karakter bangsa Israel supaya menjadi baik, mempersiapkan bangsa Israel untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan pada saat melihat kondisi bangsanya yang sedang tidak baik, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sekarang Kak Jun ingin bertanya nih, ya. Kalau kondisinya bangsa Israel seperti itu ya, sedang tidak baik-baik saja. Jadi Tuhan memberikan apa ya, janji untuk dinantikan itu pada saat kondisi bangsa Israel sedang tidak baik ya, sedang kacau balau pokoknya. Nah, pertanyaan Kak Jun ini sederhana sih ya. Kita juga saat ini sedang menantikan hari Natal gitu ya, menantikan peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana sih kondisi kalian, kondisi keadaan kalian yang kalian alami saat ini? Adakah yang salah? Adakah yang sedang tidak baik pada saat kita menjelang Natal ini sehingga kita menanti Natal ini dalam kondisi yang ya sedang tidak oke lah gitu ya. Nah, adakah yang mau sharing mungkin? Ayo Kak Jun ngajak kalian, adakah pada saat ini kita sedang dalam kondisi yang seperti apa sih pada saat mau Natal ini? Kondisi hati kalian, kondisi kalian seperti apa? Happy kah? Tadi Axel Happy, soalnya Desember adalah sesuatu. Wah, pasti ada sesuatu yang dinanti Gregi ya. Iya, Kak Jun juga begini, Kak Jun punya keponakan ya, yang tinggal di Amerika begitu ya, yang dia cerita begini, kalau Natal itu aku paling senang menunggu. Wah, jadi kalau dia sudah mendekati Desember gini senang, dia menunggu, kondisinya pasti happy lah dia. Pernah tanya kenapa? Ya kalau di sana itu punya tradisi kalau menjelang Natal itu orang tua, saudara-saudara itu mempersiapkan hadiah buat dia begitu ya. Sehingga nanti pada saat hari Natal dibuka hadiahnya, wah berbagai hadiah itu mainan dan lain sebagainya, itu dia terima, makanya dia happy. Dia mempersiapkan diri menyambut Natal itu dengan hati yang gembira. Tetapi ini kan kita tidak berbicara hanya soal hadiah ya, tadi Gregi ya bilang ya, ada happy, ada sesuatu yang dinanti. Tapi Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Tuhan minta kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima hadiah secara ya entah itu mainan bukan mainan dan lain-lain, kado seperti itu ya. Tetapi Tuhan ingin bertanya hari ini, ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kalian untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, memperingati kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal ini? Nah, apakah kondisi kalian sedang baik-baik saja ataukah sedang tidak baik-baik saja? Ya, seperti bangsa Israel tadi, kondisinya sedang tidak baik loh. Dia sedang tidak beribadah kepada Tuhan, dia sedang tidak menyembah Tuhan, dan Tuhan mengingatkan, ingat bahwa kalian nanti akan ada satu raja yang akan menolong kalian untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memimpin dengan bijaksana. Nah, Kak Jun ingin mengajak kalian pada Minggu Advent yang pertama ini, ayo persiapkan hati. Apa sih yang bisa kita persiapkan menyambut Natal tahun ini, gitu ya?
boleh mempersiapkan diri menyambut hadiah-hadiah yang mungkin akan kalian terima ya, Kak Gregi ya. Kak Jun yakin pasti ada sesuatu yang ditunggu ya. Mungkin kalian juga biasanya di keluarga punya sesuatu yang ditunggu. Mungkin papa, mama akan memberikan sesuatu yang khusus di hari Natal. Gitu ya. Tetapi lebih dari itu, Kak Jun ingin mengajak kalian, ayo siapkan hati menyambut Natal ini ya, dengan kita terlebih dahulu melihat hati kita. Kita sedang dalam kondisi baik nggak sih? Bagaimana kehidupan kita? Apakah menjelang Natal ini kita sedang dalam kondisi, aduh Kak, saya ini enggak pernah berdoa sekarang ini Kak. Baca Alkitab ya enggak pernah. Ke gereja ya enggak pernah. Sekarang Zoom gitu ya. Males-malesan aku sekarang ke gereja gitu ya. Atau mungkin juga kondisi kita sedang tidak baik seperti bangsa Israel. Kak, aku apa ya? Menjelang Natal ini aku ini lagi banyak masalah gitu ya. Mungkin bertengkar dengan teman, masih dendam, masih tidak happy lah, masih tidak sejahtera begitu ya. Atau mungkin hal-hal lain lagi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita semua gitu ya. Kondisi yang tidak baik gitu ya. Nah, pada Advent yang pertama ini Kak Jun mengajak, mumpung masih di awal, ayo kita periksa diri, apa sih Kak yang harus bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ada beberapa yang Kak Jun coba ringkaskan aja supaya mudah begitu ya. Nah, ini Kak Jun coba bantu ya supaya kita mudah saja. Nah, apa sih tindakan yang bisa kita lakukan selama masa menanti ini? Praktis saja Kak Jun, nggak minta banyak-banyak, ada 3. Satu, Tuhan ingin agar aku memperbaiki motivasi dalam berdoa, dalam beribadah. Ya. Jadi seperti bangsa Israel yang pada saat itu sedang tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan ingin bahwa bangsanya kembali beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin agar aku memperbaiki motivasi di dalam berdoa ataupun beribadah. Yang kedua, Tuhan ingin agar aku percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanku sendiri. Nah, Kak Jun juga ingin kita semua, ayo pada masa-masa menanti minggu-minggu Advent ini menanti kita menyambut perayaan Natal, kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Apalagi kalian juga saat ini sebagian masih tes ya, nah, masih UAS. Ayo. 3, tinggal 3. Nah, tinggal 3 kan, tapi masih tes ya. Nah, 3 yang sulit-sulit ini. Nah, apalagi susah-susah nih ya. Nah, percayalah bahwa mintalah pertolongan Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan menolong kalian supaya tidak hanya mengandalkan pada kekuatan sendiri ya. Nah, Kak Jun juga pernah mengalami kok ya, Rakel ya. Dulu Kak Jun itu kan ya, bukan berarti Kak Jun mau sombong ya. Satu ketika pada saat mau ujian Kak Jun ini percaya diri ya, karena Kak Jun dulu itu selalu ranking 1 gitu ya. Kalau dulu masih zamannya Kak Jun masih ada sekolah itu ada ranking gitu, di ranking. Nah, Kak Jun itu selalu ranking 1. Kak Jun percaya diri, wah belajar paling enteng lah, paling pasti hasilnya Kak Jun juga akan bagus gitu ya. Nah, Kak Jun jarang belajar, tapi menjelang tes gitu ya. Nah, menjelang tes ya ada khawatir-khawatirnya juga sih ya. Akhirnya belajarnya sistemnya kebut semalam ya. Malam itu semua tak kebut, tak pelajari jadi 1 gitu ya. Pelajaran berbulan-bulan tak pelajari jadi 1. Nah, Kak Jun ini supaya enggak ngantuk ya, ini lucu tapi konyol ya. Lucu tapi konyol. Supaya enggak ngantuk, Kak Jun ini minum kopi. Kopinya pakai mug yang besar gitu ya. Nah, supaya enggak ngantuk gitu ya. Maksudnya begitu. Memang belajarnya habis selesai. Ya. Tapi yang malam itu enggak ngantuk, sungguhan enggak ngantuk ya, melek gitu. Tapi yang terjadi akhirnya parahnya apa? Pada saat ujian itu Kak Jun teler. Kak Jun teler apa? Karena kopinya sudah
ngaruh ya, ngantuk. Jadi mengerjakan ujian itu akhirnya ngantuk ya, dalam kondisi yang benar-benar wah sudah parah, sudah pengen tidur, mata itu sudah meleknya susah karena enggak tidur seharian ya. Jadi akhirnya hasilnya apa? Hasilnya ujiannya amburadul gitu ya. Nah, karena Kak Jun percaya, wah mengandalkan kekuatan sendiri, yakinlah pasti bagus lah hasilnya ya. Selama ini ranking pasti pelajaran itu gampang. Tapi karena Kak Jun terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya hasilnya malah amburadul. Nah, ini contoh yang tidak baik ya, jangan ditiru. Belajar jangan kebut semalam, tapi harus dicicil jauh-jauh hari. Nah, itulah yang juga Tuhan harapkan. Tuhan ingin agar kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, dalam masa penantian atau masa Advent ini, Ia ini Tuhan, Ia ingin mengubah karakterku agar semakin menyerupai Kristus. Nah, bangsa Israel juga sama ya. Bangsa Israel dengan selama masa menanti itu mereka sengsara loh, mereka dibuang, mereka ditindas, mereka dijajah beratus-ratus tahun ya. Tujuan Tuhan adalah mereka supaya dibentuk, supaya kembali kepada menjadi bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Nah, selama masa penantian ini Tuhan juga ingin kalian ini makin hari makin baik, makin menyerupai Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal karakternya, ya, mengasihi, suka menolong, sabar, gitu ya. Nah, hal-hal yang baik yang bisa kalian lakukan, lakukanlah. Itu adalah bagian dari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagian dari kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan sebentar lagi, gitu ya. Jadi, Kak, kalau ditanya, apa sih yang bisa kita lakukan selama menanti? Apakah bengong saja? Enggak, banyak yang bisa kita lakukan. Ada 3 setidaknya Kak Jun yang catat, yang kalian bisa lihat di layar ini, yaitu Tuhan ingin kita memperbaiki motivasi dalam berdoa, beribadah. Jangan lagi berdoa atau beribadah itu seperti minum obat ya, sehari 3 kali pada saat makan pagi, makan siang, makan malam. Cuman seperti itu aja berdoanya. Tapi sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kak Jun lihat di grup ya, baca Alkitab itu sudah bagus. Itu bagian dari kita selalu terikat kepada Tuhan. Kemudian percaya kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang peduli. Ya, sudah terbukti tadi di dalam ayat yang kita baca, Tuhan tidak rela domba-dombanya, anak-anaknya itu tercerai berai. Tuhan tidak rela dombanya tersesat. Tuhan punya kepedulian, karena itu Tuhan juga punya kepedulian kepada kalian, bahwa Tuhan akan menolong kalian semua. Tetapi Tuhan juga minta kalian tidak mengandalkan pada kekuatan sendiri. Berdoalah, minta pada Tuhan untuk menolong ya. Yang ketiga, selama masa penantian ini Tuhan juga ingin kita berubah. Tuhan ingin kita memiliki sikap hati, sikap karakter yang makin hari makin diperbaiki. Kalau dulunya suka marah-marah, ayo kita rubah pelan-pelan supaya kita tidak lagi gampang marah-marah. Kalau dulu ada sikap-sikap yang tidak baik, ayo pada masa penantian ini kita rubah sedikit demi sedikit. Ya, merubah itu bukan sesuatu yang gampang kok, Kak Jun tahu ya. Tidak mudah ya. Harus diperjuangkan, tapi dengan pertolongan Tuhan, Kak Jun yakin kita semua akan bisa merubah, dan dengan itu maka kita akan bisa melewati masa penantian ini, dan pada akhirnya pada saat nanti kita memperingati Natal tahun ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih bersukacita, karena kita tahu kita punya Tuhan yang peduli kepada kita. Sehingga penantian kita bukan penantian yang ya seperti orang kena PHP, tapi penantian kita adalah penantian yang pasti, karena kita punya Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya, yaitu Tuhan Yesus yang akan kita peringati kelahirannya pada hari Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua, Tuhan menyertai kalian semua. Amin. Terima kasih Kaila. Kak Jun kembalikan ya.
Nats persembahan pada hari ini diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Bila tomarkan selanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban yang buat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hidup kami. Persembahan ini adalah salah satu bentuk ucapan syukur kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dan bersemangat. Yuk teman-teman, dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
kerajaanmu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Ya, adik-adik kita akan tutup dalam doa. Sebelumnya, adakah yang mau didoakan? Mungkin ada, barangkali kalian tahu ada teman yang sakit. Senin, Selasa, Rabu ulangan ujian. Enggak Senin, didoain. Selasa, Rabu masih ulangan. Oke. Nikah. Yang lain adakah mungkin dengar berita ada teman yang sakit gitu? Nggak ada ya? Berarti ulangan aja ya? Masih ulangan semua ya? Udah selesai Kak sama kelas. Kali aku udah selesai, kelar. Oh. Ya, enggak apa-apa. Tetap kita akan doakan yang belum selesai ya. Oke, yuk mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan, di mana kami punya Tuhan yang peduli, yang mau memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi kita semua. Yang akan kami peringati kelahirannya pada bulan ini ya Tuhan, pada hari Natal nanti. Ya Tuhan, kiranya persiapkan hati kami menjadi anak-anak Tuhan, yang mau menanti dengan sabar, mau menanti dengan melakukan berbagai hal untuk supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk teman-teman yang masih akan menjalani tes ataupun ujian. Tuhan menolong supaya memberikan kepandaian, Tuhan memberikan kondisi kesehatan yang baik, supaya kami semua yang sedang mengikuti ujian tidak dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan yang sehat, sehingga boleh belajar dengan baik, boleh mengerjakan soal-soal dengan baik, dengan pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan menolong proses di mana teman-teman belajar, supaya tidak ada gangguan, supaya dapat fokus belajar dengan baik, sehingga hasilnya nanti boleh menjadi baik ya Tuhan. Berkati teman-teman semuanya, kiranya Tuhan sendiri akan menolong, menyertai selama proses belajar sampai dengan ujian. Dan biarlah pada akhirnya nanti apapun hasilnya yang boleh keluar, kami semua, teman-teman semua boleh mengucap syukur karena hasil yang keluar itu semua karena Tuhan sudah boleh menyertainya. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam satu pertemuan melalui Zoom ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami pada minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya di dalam kami menanti di dalam minggu-minggu Advent ini ya Tuhan, sampai pada hari Natal nanti, biarlah itu semua menjadi satu rangkaian yang indah di dalam kami mempersiapkan menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji, hormat, syukur
depan.